pidana duluan ya, apalagi kalau sidangnya barang dengan teror, tidak dengan teroris misalnya ya, kita mesti ngalah ya, karena mereka memang membawa tahanan itu riskan ya kalau agak lama, nah seperti itu. Nah makanya banyak yang memang keluar tenaga juga, waktu, nah seperti itu. Jadi memang untuk urusan keperdataan memang kita lebih baik menghindari ke pengadilan ya, karena tadi ya memakan energi, waktu dan biaya tentunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita di bantuan hukum ini kita bisa mewakili tadi saya katakan pihak pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian juga kepala lembaga, jadi lembaga-lembaga lain ya, non kementerian ya, kemudian juga BUMN, BUMD, kemudian juga di tingkat daerah ya, kita bisa mewakili pemerintahan daerah. Nah pada pimpinan ya, kalau di Kejaksaan Agung kepada Agung, kemudian kalau di tingkat provinsi kepada kepala kejaksaan tinggi, kalau di sini kepada kepala kejaksaan negeri, dengan hak substitusi. Dengan substitusi itu maksudnya supaya kepala satker yang bersangkutan kan tidak mungkin sidang sendiri semuanya ya, mungkin ada juga yang sempat sidang tetapi kan tidak semua perkara, nah itu kan harus dengan substitusi supaya nanti SKK substitusi itu para anggota dari Kejaksaan Negeri JPN-nya ini bisa melakukan persidangan. Nah seperti itu. Sidangnya di mana saja? Ya sidangnya Pengadilan Negeri untuk perkara perdata. Kemudian sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, nah yang terkait administrasi tadi ya. Kemudian di mana lagi? Di Badan Arbitrase, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah kalau di tingkat pusat itu di Kejaksaan Agung bahkan sidangnya sampai luar negeri ya. Kemudian di mana lagi? Di Mahkamah Konstitusi, jika kita mewakili pemerintah ya, pemerintah sebagai termohon, nah kita ini membuat melakukan ya, ini kan ada permohonan misalnya untuk mengatakan bahwa satu undang-undang itu sudah melanggar hak konstitusional. Nah nanti kita membuat keterangan pemerintah, nah itu DPR bisa melakukannya, yang mengatakan bahwa ini tidak melanggar hak-hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang dasar. Nah jadi banyak sekali ya, itu banyak sekali, baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Nah ini bisa ini, kalau untuk di pengadilan perdata itu bisa sebagai penggugat, tergugat. Di BANI bisa sebagai pemohon atau termohon. Nah untuk di BANI ini biasanya ini mengenai sengketa-sengketa yang di arbitrasi ini, biasanya itu sengketa-sengketa konstruksi ataupun sengketa-sengketa lain yang biasanya dari BUMN ini karena menyangkut konfidensial ya, biasanya juga lawannya itu juga tidak mau sidang di pengadilan negeri. Karena apa? Karena kalau di BANI yang memang yang boleh masuk ke dalam persidangan itu ya memang hanya pihak-pihak yang mewakili dengan surat kuasa khusus atau punya prinsipal ya, yang memang orang yang berperkara itu. Tapi kalau di pengadilan negeri misalnya ada sengketa, misalnya sengketa mengenai konstruksi seperti itu, kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengusir nih. Kalau misalnya ada yang kita sidang perdata mengenai sengketa, ada orang datang ke ruang sidang, kita tidak boleh mengenal mereka karena kan begitu sidang dibuka oleh hakim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, tok ya semuanya boleh masuk, kecuali sidang perceraian dengan sidang perkara susila dan persidangan yang anak-anak ya, nah seperti itu. Nah ini makanya banyak yang tidak ingin itu diketahui, jadi mereka yang ke BANI. Kalau ke BANI tidak ada yang nonton kecuali memang pihak-pihak yang bersengketa itu dengan para kuasa hukumnya. Maka kami memang bayarnya lebih mahal ya, bayarnya lebih mahal itu ya, tergantung tuntutan ya. Kalau di BANI ya, misalnya tuntutannya 2M berapa bayar perkaranya, tuntutannya 3M berapa bayar, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh jasa pengacara negara ya, banyak hal ya. Nah kemudian sidang di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ini berhubungan dengan tadi administrasi negara tadi ya. Ini biasanya di sini ya, karena ini mengenai keputusan ya yang dipermasalahkan. Nah ini kita hanya sebagai tergugat. Nah seperti itu, kita tidak menjadi penggugat, tapi sini kita tergugat. Itu juga bisa diwakili
oleh jasa pengacara negara, atau juga hak uji material. Nah, kita juga yang menjawab ya kalau ada yang mengajukan pengujian tentang tentang satu peraturan di bawah undang-undang ya dikatakan menyalahi ketentuan peraturan undang-undang yang mendasarinya, dan kita juga bisa yang menjawabnya untuk mengajukannya ke Mahkamah Agung. Itu bisa juga diwakili oleh jasa pengacara negara. Nah, banyak sekali ya tugasnya ya. Itu baru di bidang litigasi. Nah, untuk non litigasi ini misalnya ada beberapa permasalahan hukum ya, entah itu mengenai tagihan-tagihan atau juga yang berpotensi mengenai sengketa. Nah, tadi saya katakan tidak perlu ke pengadilan dulu, tapi kita mencari nih win-win solution ya. Misalnya ada BUMN yang ada tagihannya kepada pihak lain tapi tidak dibayar-bayar. Nah, ini biasanya kita panggil ya, kita panggil sebagai ada pada tersangka, ini kenapa kok macet pembayarannya ya, nah seperti itu ya. Jadi kalau seandainya memang tidak ada titik temu, tidak bisa win-win solution, akhirnya sepakat untuk tidak sepakat, makalah ditempuh ke jalan tadi, entah di pengadilan negeri ya atau ke BANI ya. Dan saya pernah mengalami hal itu, jadi sudah lama sekali diminta win-win solution ya, karena tetap ada ngotot gitu kan dengan keinginan dan kemauan masing-masing. GPN juga memang tidak bertahan ya sesuai dengan dari apa namanya dari yang kita wakili ya. Nah, kemudian juga pihak lawannya juga seperti itu, sudah akhirnya kita ke BANI ya, karena memang sudah diputuskan di perjanjian di BANI, jadi kita sidang di BANI ya. Apapun juga itu, biasanya kita selalu non litigasi dulu, di luar pengadilan dulu untuk win-win solution tadi. Nah, itulah bantuan hukum ya, non litigasi dan litigasi ya. Litigasinya bisa di pengadilan negeri untuk keperdataan, bisa di PTUN, bisa kemudian di Mahkamah Konstitusi ya, ataupun di BANI. Kemudian juga bisa menjawab untuk keterangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi, dan juga untuk menjawab hak uji material di Mahkamah Agung. Itulah tugas tadi bantuan hukum itu ya, dengan surat kuasa khusus untuk kita bisa action. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena memang kan harus ada surat kuasa khusus dari pemohon ya, yang namanya plat merah, apapun juga bisa kita wakili ya. Kemudian yang kedua, tugas di sini adalah tugas yang banyak sekali kita lakukan selain bantuan hukum tadi, yaitu tugas pertimbangan hukum ya, tugas pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini ada 3, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 dia. Yang pertama itu ialah legal opinion, pendapat hukum. Nah, jadi pemerintah, BUMN, BUMD, di pemerintahnya baik tingkat pusat maupun daerah bisa meminta legal opinion ini kepada GPN. Nah, untuk yang pertimbangan hukum ini tidak memerlukan SKK, hanya surat permohonan. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ada yang ragu-ragu ini mengenai suatu hal terkait hukum, tapi ragu, takut salah, nah bisa minta pendapat hukum ya. Nanti kita berikan pendapat hukum ya. Tapi pendapat hukumnya ini hanya sebatas memang yang Bapak Ibu tanyakan. Kita juga menjawabnya tidak lebih dan tidak kurang ya, tidak boleh lebar ya. Dan ini kalau sudah ada pendapat hukum dari kami ya, bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai ya. Karena biasanya sebagian besar dipakai. Kita sudah memberikan pendapat ya kan, tapi tidak wajib. Tetapi biasanya apa yang sudah kita berikan itu dipakai oleh para pemohon pendapat hukum tadi. Tidak pakai SKK untuk pertimbangan hukum ini ya, yang tidak pakai SKK, tapi surat permohonan. Nah, selama ini biasanya Bapak Ibu pemohon ada juga kadang-kadang yang dia mengirimkan surat, tetapi ternyata mereka bingung merumuskan pertanyaannya. Nah, biasanya kita setelah ada MOU, nah ini dipanggil ini. Sebenarnya Bapak Ibu ini maunya apa yang ditanyakan? Oh, kami maunya bertanya seperti ini. Biasanya kita membantu merumuskan pertanyaan. Apabila ibu bapak masih bingung pertanyaan apa, ini sering kami alami ya.
Dulu saya cukup lama sekitar 4 tahun di Medan. Nah, di Medan itu justru saya, karena saya di jasa tinggi ya, di koordinator di bidang Datun ini, di situ saya memang banyak sekali menangani untuk yang permintaan legal opinion ini, ya, untuk pendapat hukum ini, ya. Di sini memang banyak sekali juga yang memang bingung, ini pertanyaannya apa yang menanya dia, kita rumuskan bersama-sama. Setelah dapat rumusannya, nanti dia mau berkirim surat, ya, dia tidak bolak-balik, nanti kami jawab, ya. Nah, tetapi kalau minta pendapat hukum tadi, nah tolong juga apa yang kami minta yang diberikan, ya, karena kita kan punya SOP, ya, pelayanan terima kan. Banyak ada juga beberapa yang mereka minta pendapat hukum, tetapi data-datanya ini agak terlambat, begitu kan. Nah, jadi kita juga bingung sebenarnya. Serius nggak dimintanya, ya kan? Dan kita kan memberikan suatu pendapat yang terkait dengan suatu institusi, suatu lembaga kan harus paham dulu, ya kan? Apa aturan di dalamnya, ya kan? Misalnya mengenai pengadaan barang dan jasa seperti itu kan, kita harus paham dulu kan aturannya. Saya kalau BUMN seperti ini, di PLN seperti ini. Kadang-kadang mereka punya sendiri ya, di Pelindo begini, nah seperti itu. Nah, ini harus diberikan kepada kami, ya kan? Tidak usah memang menyembunyikan sesuatu, gitu, seperti itu ya. Jadi memang harus diberikan apa yang kita minta, data-datanya. Nah, baru kita menjawab ya sebatas dengan apa yang dipertanyakan. Kemudian pertimbangan hukum yang ketiga itu pendampingan hukum, ya, legal assistant, pendampingan hukum. Nah, ini apa saja? Banyak. Bisa suatu membuat kontrak, ya. Nah, membuat kontrak di sini sangat penting sekali, Bapak Ibu agar berhati-hati, karena kalau kita tidak paham mengenai kontrak, takutnya ya kita tidak bertanggung jawab. Tetapi pernah saya alami, ini saya pernah waktu salah satu BUMN waktu saya di Kejaksaan Agung, ya. Ini mengenai efektif day saja berlakunya kontrak tersebut mulai dilaksanakan, itu bisa menjadi masalah, saking memang pengacara yang lawannya itu memang benar-benar ya, mohon maaf saya katakan mungkin agak licik, ya kan. Jadi dia memakai keterlambatan itu dengan efektif begging. Terpaksa kita akhirnya berburu ahli hukum kontrak yang sampai ke Bandung. Nah, saya masih ingat sekali ya, kebetulan si Ibu Doktor Profesor ahli hukum kontrak ini dia ada di Pajajaran, ya. Kami nungguin sampai si ibu selesai mengajar, ya. Kami datang dan kita nungguin sama-sama kayak kita yang nungguin lama gitu kan. Nah, setelah beliau selesai mengajar baru kita bisa diskusinya sampai malam. Bagaimana ini kita mencari jawaban ahli yang memang mendukung kita seperti itu, ya. Oh, memang yang dipermasalahkan oleh pemohon yang di banding ini memang bisa kita jawab seperti itu. Jadi memang harus teliti sekali, ya, membuat kontrak itu. Karena kalau tidak nanti takutnya ya, ini sudah banyak terjadi, bukan kita menuduh, bukan kita susah, tidak. Tetapi pengalaman saya berkali-kali menangani permasalahan hukum kontrak karena memang tidak melihat, tidak terlalu teliti, tidak terlalu jeli. Jadi ada hal-hal yang memang nanti bisa dimanfaatkan celah-celahnya seperti itu, ya. Jadi kalau ada misalnya pendampingan yang perlu dilakukan, kita bisa menampingi menyusun kontrak ini, ya, seperti itu. Karena ini ada berpotensi gugatan, ya. Hak dan kewajiban kontrak itu kalau tidak seimbang, apapun juga nanti bisa jadikan celah untuk kalah dalam gugat seperti itu, ya. Atau juga membuat suatu peraturan, ya, termasuk peraturan desa pun itu juga bisa, ya. Kita juga dengan Pemda, ya, ada peraturan bupati, nah itu juga kita bisa, ya, memberikan mengenai legal drafting, ya, legal drafting di sini, ya, bagaimana misalnya menyusun suatu peraturan bupati, kemudian peraturan lainnya di daerah yang memang dia layak sesuai ketentuan yang berlaku, ya, dan tidak melanggar hukum di atasnya menaunginya seperti itu. Kemudian apalagi pendampingan pengadaan barang dan jasa itu juga banyak kami lakukan. Nah, kalau pendampingan ini memang
tiap-tiap tahapnya itu ya kami dampingi, tapi kami yang mendampingi ya, kami tidak ikut campur tangan soal teknis, tidak. Kita hanya memberikan mengawal, maksudnya mengawal agar memang jalannya ibarat kereta ini ya, jalannya tetap pada relnya ini ya kan. Kalau jalan tidak pada relnya, berarti gawat yang kecelakaan, nah seperti itu, supaya berhati-hati ya. Tapi kalau soal siapa pemenangnya, kemudian soal teknis dan lain, kita tidak mencampuri, karena kita kan tidak ngerti, kita kan bukan ahli konstruksi ya, seperti itu. Jadi kita mendampingi agar pengadaan barang dan jasa itu ya memang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nah begitu Bapak Ibu ya. Kemudian hal-hal lain yang misalnya menemani, yang mendampingi untuk memberikan ganti kerugian ya, supaya misalnya nanti tidak terjadi masyarakatnya bisa dikasihkan pengertian bahwa memang ganti rugi ada proses, itu juga banyak ya. Saya waktu di Medan itu yang untuk pembuatan jalan tol di luar itu banyak sekali ya. Kita memang memberikan pengertian kepada masyarakat ya, untuk mendampingi itu bahwa ini sudah sesuai ya, memang itu sudah ada appraisalnya, kemudian juga tidak bisa langsung ya cepat dan tidak, memang ada prosesnya ya. Dan itu juga kita dampingi ya. Jadi banyak hal yang bisa didampingi. Nah di sini kita pendampingan kegiatan apa itu juga dengan surat permohonan ya, bukan misalkan surat permohonan nanti kasatkernya akan menunjuk siapa yang JPN yang bertugas melaksanakannya. Kemudian pertimbangan hukum yang ketiga yaitu audit, legal audit atau audit hukum. Ini terhadap tindakan-tindakan hukum yang sudah dilakukan, apa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Nah seperti itu. Jadi bisa juga kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ini kita hanya menjalankan perintah undang-undang Bapak Ibu, misalnya membatalkan pernikahan yang memang tidak sah, seperti itu bisa dimohonkan, itu ada SOP-nya semua ya. Kemudian apalagi pembatalan merek ya, nah itu bisa membubarkan yayasan yang bukan kepentingan umum atau melakukan suatu tindak terlibat dengan tindak pidana misalnya, dan membubarkan PT yang memang dia juga bukan kepentingan umum ya. Nah itu juga bisa kita lakukan. Apapun juga yang diamanatkan oleh undang-undang akan dilakukan oleh kejaksaan, itu namanya kita melaksanakan penegakan hukum. Kemudian yang keempat adalah pelayanan hukum Bapak Ibu. Pelayanan hukum ini dia hanya memberikan legal opinion saja kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah makanya beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu kami sudah membuka gerai layanan hukum yang diresmikan oleh Pak Bupati waktu bersama-sama ya, kita bareng dengan Pak Bupati. Nah ini saya mohon ya, kami mohon kepada Bapak Ibu agar disebarkan ini kepada tetangga-tetangga, saudara. Kalau memang ingin bertanya ya, ini silakan ya, bertanya apa saja boleh mengenai masalah hukum. Itu ada petugas di sana ya, tidak dipungut biaya 1% pun, 1 rupiah pun tidak dipungut, 1 sen pun tidak dipungut biaya ya, gratis. Ini kami lakukan karena kami paham banyak sekali masyarakat yang segan datang ke kejaksaan. Jangankan masyarakat, institusi yang lain ya, bahkan pernah tidak di Jakarta, tidak di Medan, tidak di Sulawesi waktu itu kan, mereka bilang aduh saya kalau cuma nanya-nanya memang pengen sih, tapi kalau mesti ke kejaksaan tuh kayaknya gimana ya, rasanya tuh gimana gitu kan. Nah seperti itu kan, itu sama-sama pihak pemerintah. Nah seperti itu, jadi karena kami memahami hal seperti itu dan juga untuk mendukung mall pelayanan terpadu ya milik Pemda ya, dan memudahkan masyarakat datang ke sana ya, langsung datang ke sana kadang-kadang mesti ke kantor ya, kalau tiket itu kan seperti itu. Nah silahkan datang berkunjung ya. Tapi sampai detik ini saya merasakan masih kurang ya masyarakat yang datang ya. Karena saya sudah kita katakan ini baik melalui Instagram, kemudian di Facebook ya, bahwa memang ini kita ada dan gratis ya. Silakan tanya, monggo sampai datang ke sana ya Bapak Ibu, atau memang yang bukan, memang tugas kita ini di samping ini memang tugasnya di bidang perdata datun, memang
memberikan LO untuk keperdataan ataupun mengenai itu, ini juga kita tidak intelijen juga kan kita nih punya tugas mengedukasi masyarakat ya, agar masyarakat itu memang dia sadar hukum, melek hukum, kemudian jangan jadi masyarakat yang buta hukum sehingga masyarakat yang terjerumus melanggar hukum. Nah seperti itu yang sudah kita lakukan ya untuk brand hukum ini. Kemudian Bapak Ibu, tugas yang kelima, ini tugas yang terakhir dari Perdata dan TUN ini adalah tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini maksudnya di luar, dia bukan bantuan hukum, bukan pertimbangan hukum, bukan penegakan hukum, bukan pula pelayanan hukum. Nah, apakah itu? Nah, tindakan hukum lain ini apabila ada misalnya dua instansi atau tiga, kemudian antar BUMN dengan instansi pemerintah yang punya potensi untuk berselisih ya, nah, ini kan tidak baik. Berselisih antara plat merah itu tidak baik ini kan tidak memberi contoh yang baik ya, presiden yang buruk ya buat masyarakat, ini nggak bagus ya. Jadi kalau ada yang seperti ini ya, kita tidak bisa mewakili mereka di persidangan dan kita juga memang tidak mengajukan mereka untuk berhadapan sidang pengadilan karena ini contoh tidak baik. Nah itulah tugas kita. Jaksa pengacara negara bisa menjadi mediator, fasilitator, konsiliator ya, bukan sebagai, jadi memang tidak membela satu atau yang lain, tetapi kita memediasi mereka ya, supaya mereka ini ya kita damai-damai saja, kalau pun ada masalah ya. Dulu juga saya pernah itu mengalami satu yang paling banyak itu kalau 1, 2 sih biasa ya, sampai 4, 3 BUMN dengan PMK. Wah ini kan nggak bagus ini, sampai 3 loh ya, hanya karena masalah tanah sebenarnya itu kan, ini tidak bagus sekali ya kan. Ya akhirnya kita ya berkali-kali, waktu itu kita untuk bukan di medannya ya, jadi sampai pergi ke kabupatennya ya, yang sekitar berapa kilo gitu kan ke arah Medan itu, jadi kita mediasi di sana ya. Kita mengimbau ini, ayolah ini semuanya kan untuk pembangunan ya kan, cita presiden seperti itu ya, kenapa saling bersilang sengketa ya kan, kita semuanya plat merah ya, bagi-bagi di bisa tidak boleh ya kan. Kita dukung lain apapun juga ya kan, jangan sampai menghambat pekerjaan tusi yang lain gitu kan. Karena apapun juga kita ini kan harus bersinergi. Nah sinergi memang tadi untuk menghasilkan energi untuk apa? Ini untuk membangun NKRI. Kenapa? Jadi bertikai. Nah seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, kelima tugas ini ya diberikan kepada jaksa pengacara negara ini tentu ada tujuannya ya. Yang pertama tentu ini yang kalau punya pengacara sendiri ya, yang memang ini kan JPN kan bukan pengacara seperti swasta yang namanya saja tarifnya, tidak ya. Jadi ini ya juga walaupun ada beberapa BUMN yang memang punya pengacara sendiri, tapi ya itu ya bisa menghemat ya, paling tidak uang negara tidak usah habis hanya untuk mengurusi masalah-masalah soal pengacara ini. Itu yang pertama ya seperti itu. Kemudian ada lagi yang ini tujuannya ya, ini ada 3 ya. Yang pertama tadi tentu pemulihan keuangan negara. Keuangan negara ini artinya uang-uang di pihak manapun juga ini harus kita ambil ya, harus kita ambil kembali nih ya, kembali ke negara, misalnya ada tagihan ya, atau mungkin ada tunggakan harus kembali lagi ke negara. Ini namanya pemulihan. Ada lagi penyelamatan ya. Nah penyelamatan, kalau dari pemulihan tadi kan